video ya, CCTV-nya, dan kita tanya kepada yang bonceng itu atau yang kena tembak juga. Karena kami juga ketemu sama korban yang kena tembak yang masih hidup. Itu memang dia langsung naruh motornya di arah sebaliknya di tengah jalan langsung nembakin. Lah itu koboi sekali gitu lah. Itu memang tidak dibolehkan. Sehingga pertanyaan apa motifnya tidak penting. Tindakan itu udah salah. Tindakan itu sudah salah. Lah makanya kita tunggu ini sekarang kami ketat nih soal kapan sidang etiknya. Sebenarnya sudah berproses. Salah satunya sudah kena ini 20 hari ya. Dalam minggu depan ini pasti sudah ada sidang etiknya dan pidananya udah. Jumpa lagi dengan Toro Channel ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke kawan, kali ini kita upkan terus ya kasus-kasus di Indonesia yang belum selesai, masih diulur-ulur oleh pihak-pihak yang kurang tepat ya menanganinya. Dan kita nyalakan lagi nih biar nggak redup ya kasus pengedoran siswa di Semarang dengan si pelakunya itu siapa itu? Oknum polisi ya yang ngedor siswa SMK. Kita nyalakan biar nggak pudar ya, biar lekas ada sidang kode etik dan juga pidana ya, sidang pidana. Semoga lekas di PTDH untuk pelakunya dan dipidana sesuai dengan pasal yang dilanggar ya. Diduga pasal yang dilanggar itu 338 pasti dan 340 juga pasti. Karena apa? Karena jelas-jelas pengedorannya itu sudah direncanakan. Oke, kita simak ya pernyataan dari Pak Arianto Sutadi, penasihat ahli Kapolri ya, memberikan komentarnya ya beliau terkait kasus seorang siswa SMK yang almarhum didor oleh oknum polisi di Semarang ya, Jawa Tengah ya. Jadi Pak Arianto Sutadi mengaku prihatin karena masih ada perbedaan keterangan antara pihak Polrestabes Semarang dengan saksi warga, yang dimana polisi menyebut TSK Aibda RZ mengedor korban GRO karena diduga hendak melakukan perlawanan terhadap TSK tersebut. Jadi ini sangat memprihatinkan sekali ya. Lebih jelasnya langsung aja kita simak pernyataan dari Pak Arianto Sutadi. Lanjut. Oke, sebelum kita menuju ke Mas Anam dan juga Bang Nasir, saya mau mendalami lagi Pak Arianto. Pak Arianto, kok tadi Pak Arianto menyampaikan bahwa oknum polisi ini menembak karena di saat yang bersamaan bertemu dengan orang yang membawa parang. Ya. Apakah orang yang membawa parang itu memang korban ini atau gimana? Bukan. Bukan, orang lain? Bukan. Saya nggak ngerti ya. Ceritanya tuh begini, Bu. Ketika ada terjadi kejar-kejaran itu, si ini yang oknum ini lagi pulang dinas. Pulang dinas dia melihat kejar-kejaran dong. Yang dikejar masuk ke gang. Tapi kemudian yang ngejar itu masuk, nggak jadi masuk, dia balik. Tapi balik itu dia dengan membawa parang. Nah katanya Kapitumas ini ya, disangkanya itu begal, dia langsung dor. Jaraknya berapa itu? Nggak tahu saya. Nggak tahu, dia ceritanya cuma gitu aja sih makanya itu. Kita menuju ke Mas Anam. Ya, Mas Anam, ini bagaimana dengan tindakan eksesif yang dilakukan oleh polisi dengan melakukan penembakan? Kalau kita lihat di CCTV, artinya ini kan tidak ada sesuatu kalau tadi Pak Arianto mengatakan boleh ditembak kalau terancam atau bahkan membahayakan nyawa si polisi itu. Tapi kan ini jaraknya masih cukup jauh kalau dari CCTV. Anda melihat itu seperti apa? Begini, secara kasat mata di CCTV Alfamart ya, karena ada CCTV yang lain, ada rekam jejak digital yang lain yang memperkuat peristiwa secara utuh. Tapi kalau CCTV Alfamart itu dengan kualitas CCTV yang harus dideketin dengan teknologi. Tapi kalau dengan Oke kawan, kita lanjut ya. Dari Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas sendiri juga menyoroti ya pentingnya pengendalian beceng dan penerapan pendekatan humanis dalam kepolisian menyusul kasus yang sudah terjadi itu pengedoran siswa SMK di Semarang yang bikin almarhum si GR ya. Jadi anggota Kompolnas anggota Kompolnas ini kan memberi keterangan ya atau memberi pernyataan menilai insiden itu adalah menjadi peringatan serius bagi institusi kepolisian untuk memperketat prosedur penggunaan beceng dan mengedepankan langkah preventif dalam menangani konflik sosial ya, khususnya di kalangan kelompok ABG ataupun remaja ya. Jadi pengendalian penggunaan beceng harus ketat ya, baik dari aspek psikologi personel maupun administrasi ya. Ini mencakup prosedur kapan beceng bisa dibawa dan digunakan. Jika langkah ini diterapkan, angka kekerasan dan pelanggaran SOP tentunya ya banyak sekali ini pelanggaran SOP yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab ya,
di pelanggaran SOP di internal kepolisian bisa bisa ditekan sedemikian rupa ya. Dan ini anggota dari Kompolnas ini juga beliau ya juga mengapresiasi ya langkah Propam Polda Jawa Tengah yang bergerak cepat ya, menetapkan TSK dan menahannya terkait perkara ini ya. Namun ya menekankan bahwa evaluasi internal harus menjadi prioritas untuk mencegah terulangnya insiden serupa ya. Selain pengendalian beceng untuk oknum, untuk polisi ya, Kompolnas juga mengingatkan pentingnya pendekatan humanis ya dalam menangani sesuatu atau keributan di masyarakat. Untuk lebih jelasnya langsung gas saja ya, kita simak beliau. Kalau dengan kasat mata, ancaman langsung sepertinya tidak ada. Oleh karenanya memang tidak ada alasan apapun sebenarnya anggota ini diperbolehkan untuk menembak. Bahkan untuk menembak, melumpuhkan aja tidak ada. Oleh karenanya memang kami di Kompolnas mendorong itu, etiknya jalan, pidananya jalan. Nah, pidananya itu kalau kita lihat konstruksi kasusnya ya minimal 338 ya. Terus kami komitmen obrolan dari Polres, dari Polda gitu, ditambahin soal pemberatan soal anak. Nah, ini kan juga penting gitu. Nah, itu di peristiwa penembakannya. Nah, ada hal yang penting lagi begini sebenarnya, karena ini melibatkan anak ya. Nah, itu kami komitmen sama Pak Kapolda, Kompolnas, karena saya turun sendiri di sana, ketemu sama sekolah, ketemu sama anak-anak, ketemu sama keluarga korban, hampir lengkap gitu. Itu salah satu permintaannya memang dikembalikan ke sekolah. Jadi yang kemarin TSK macam-macam dikembalikan ke sekolah. Dan kami setuju itu. Kenapa? Karena ini juga mentradisikan, ayolah, khusus untuk remaja, khusus untuk anak-anak, jangan pendekatan kekerasan. Gitu. Ini masa depan kita. Nah, makanya ngajak kepala dinas, ngajak dinas sosial untuk galang ini gitu. Jadi nggak boleh lagi misalnya polisi nyelesain itu kalau ada kenakalan remaja lah apalah, pasti nggak akan selesai kalau nggak bareng-bareng gitu. Apalagi dunia digital, kita nggak tahu bikin status dan sebagainya untuk ego eksistensinya. Makanya pendekatan kekerasan khususnya untuk kenakalan remaja sudah cukup. Banyak pengalaman kayak gitu ya, Padang, Bekasi, terus terakhir ini cukup, harus komprehensif. Ada pendekatan kemasyarakatan, balikin lagi ke sekolah, dididik dengan baik gitu. Masyarakatnya juga disentuh. Nah, itu yang komitmen kami dengan Pak Kapolda dan dengan Pak Kapolri. Soal kasus hukum nanti kita akan bahas, tapi kita mau fokus dulu. Saya mau menuju ke Bang Nasir. Bang Nasir, kalau menurut Bang Nasir sebagai Komisi 3 yang merupakan mitra dari kepolisian, betul nggak tadi ada temuan bahwa oknum polisi ini menembak karena memang ada ancaman, ada orang membawa parang. Itu betul nggak? Sepengetahuan yang kami tahu dan itu juga sependengaran yang kami dengar, memang tidak ada ancaman. Ya, tidak ada ancaman terkait dengan apakah orang membawa parang dan lain-lain sebagainya. Dan itu juga sudah diakui ya oleh Propam Polda Jawa Tengah. Ya. Sebenarnya ini kan karena tidak profesionalnya dalam menjalankan tugas dan menggunakan senjata api. Nah, karena itu kami memberikan dukungan terkait dengan kepolisian daerah Jawa Tengah yang tidak akan menutupi kasus ini dan akan membuat terang menerang sehingga nanti katakanlah oknum polisi tersebut bisa mendapat sanksi etik maupun juga masuk ke ranah pidana sehingga ada semacam efek jerah agar ke depan soal profesionalisme itu menjadi terdepan, penggunaan senjata api juga harus hati-hati begitu. Jadi ini harus kita kawal bersama. Di samping tadi Mas Khairul Anam sampaikan, kita juga harus melihat akar masalahnya ya, sehingga kemudian kita tidak kemudian capek di hilir tapi hulunya tidak pernah kita selesaikan. Akhirnya kita selalu memungut masalah sementara hulu yang harus kita beresin tidak pernah kita berikan solusi begitu. Baik. Lalu Bang Nasir, ketika kita lihat bahwa di sini ada penembakan yang dilakukan, motif sebetulnya dari hasil pemeriksaannya apa? Motif dari oknum ini melakukan penembakan itu apa kalau tidak ada ancaman di situ? Begini, kita kan menghormati proses yang dilakukan oleh kepolisian daerah Jawa Tengah terkait dengan oknum polisi tersebut. Sementara DPR itu kan mengkonfirmasi, berusaha untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat karena peristiwa ini juga terjadi sebelumnya juga ada peristiwa yang sama meskipun tidak serupa begitu ya. Oleh karena itu kami tidak masuk ke ranah seperti itu, tapi kami mendorong agar ini dibuka terang menerang tanpa ada yang kemudian disembunyikan, dan kami kemudian mendapatkan jawaban bahwa ini akan dilakukan secara terang menerang ya. Dan sekali lagi kita menghormati proses hukum yang sedang didalami dan mudah-mudahan tadi itu tidak ada istilahnya hal-hal yang ditutupi. Berikan sesuatu yang terbaik untuk masyarakat sehingga mereka akan kembali kepada
kembali percaya kepada institusi kepolisian karena apapun yang kita berikan alasan, sejumlah peristiwa terkait dengan penembakan itu telah memberikan semacam penurunan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Jadi apa yang dilakukan oleh kepolisian daerah Jawa Tengah ini itu paling tidak akan memberikan kepercayaan kepada publik bahwa polisi tidak main-main terhadap oknum petugasnya atau aparatnya yang salah tembak, apalagi yang ditembak itu anak-anak. Bahkan Pak, kalau kita lihat video CCTV-nya dan kita tanya kepada yang bonceng itu atau yang kena tembak juga, karena kami juga ketemu sama korban yang kena tembak yang masih hidup, itu memang dia langsung naruh motornya di arah sebaliknya di tengah jalan langsung nembakin. Lah itu koboi sekali gitu lah, itu memang tidak dibolehkan. Sehingga pertanyaan apa motifnya tidak penting, tindakan itu udah salah. Tindakan itu sudah salah. Lah makanya kita tunggu ini sekarang kami ketat nih soal kapan sidang etiknya. Sebenarnya sudah berproses. Salah satunya sudah kena ini 20 hari ya. Dalam minggu depan ini pasti sudah ada sidang etiknya dan pidananya udah jelas. Nah, kami sedang komunikasi sebagai Kompolnas untuk ngawasin itu. Tapi Kompolnas juga nyelidikin soal motifnya itu nggak? Meskipun tadi Pak Masala menyampaikan bahwa ini kalau motif ada di nggak CCTV. penting. Ini udah terjadi penembakan. Kalau ngomong apa yang terjadi peristiwanya secara utuh, kami telusurin semua. Makanya kami ketemu sama keluarga korban, kami ketemu sama guru, kami ketemu sama anak-anak itu. Nah itu yang penting lah. Saya setuju dengan Pak Nasir Jamil ya. Memang salah satu, dan ini nyambung dengan Pak Arianto tadi, pendekatan polisi ini memang jangan pakai senpi kecuali kondisi-kondisi khusus gitu. Kalau kita sebutnya non lethal weapon Pak ya, ada listrik, ada bios, ada macam-macam. Ada senjata yang melumpuhkan. Itu dia. Dan satu itu, yang kedua kenakalan remaja. Karena ini kan di Semarang itu kan banyak kasus itu dulu. Pendekatannya komprehensif dong. Ajak yang lain. Ajak yang lain itu ada dinas pendidikan, ada dinas sosial dan sebagainya. Baik gitu. Kita ingin ke Bang Nasir. Bang Nasir, ini kan ada usulan dari Pak Arianto, kemudian dipertegas juga oleh Bang Hairul Anam tentang penggunaan senjata api bagi institusi kepolisian. Senjata pelumpuh saja cukup jika berhadapan dengan masyarakat. Anda akan mengkaji ini juga di Komisi 3? Iya, saya setuju bahwa memang harus dievaluasi secara kritis. Dan itu nanti akan berdampak terhadap revisi aturan soal penggunaan, pemakaian penggunaan senjata api itu sendiri. Bahkan kalau kita lihat di luar negeri itu, saya pernah melihat satu tayangan di mana pelaku kejahatan itu justru ditembak oleh polisi setempat itu, tidak di tempat yang berbahaya dan tidak mematikan begitu. Jadi pelurunya itu tidak mematikan, tapi membuat orang tersebut bisa jatuh. Nah ini kan harus harus diterapkan maksud saya. Artinya jangan sampai senjata api itu digunakan untuk membunuh ya. Nah karenanya evaluasi terhadap pemakaian penggunaan itu juga harus dilakukan. Setahu saya memang senjata api itu tidak dibawa kecuali dalam dinas, dan untuk dinas pun itu harus ada SOP-nya. Kapan harus digunakan dan kapan harus ditembakkan dan dalam situasi apa ketika misalnya polisi menggunakan senjata api. Tadi Pak Arianto sudah menyampaikan dalam keadaan terdesak, nyawanya terancam, ada nyawa orang lain terancam, sehingga polisi punya diskresi untuk menggunakan senjata api. Dan oleh karena itu sekali lagi memang perlu Kapolri mengevaluasi ini sehingga kemudian ke depan tidak lagi kita dengar ada polisi tembak polisi atau polisi tembak warga dan lain sebagainya. Jadi memang harus ada evaluasi yang kritis terkait penggunaan senjata api oleh aparat atau petugas terutama di institusi kepolisian. Oke, baik, nanti kita